Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Haryoso, dosen program studi Sastra Indonesia, jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Sebagai dosen Sastra Indonesia, saya mengakui bahwa teori sastra bukan sekedar kumpulan konsep atau nama-nama tokoh yang harus dihafal oleh mahasiswa. Teori sastra merupakan cara berpikir yang membantu kita memahami manusia, kebudayaan, pengalaman hidup, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu, setiap kali mengampu mata kuliah teori sastra, saya berusaha merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teori sebagai alat analisis yang kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab. Mata kuliah yang saya ampu adalah teori sastra, yaitu mata kuliah wajib program studi sastra Indonesia dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester awal. Mata kuliah ini menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami disiplin ilmu sastra secara lebih sistematis sebelum mereka memasuki mata kuliah kajian sastra yang lebih spesifik, seperti kritik sastra, penelitian sastra, maupun kajian sastra berdasarkan pendekatan tertentu. Secara umum, mata kuliah ini membahas pengertian dan batasan ilmu sastra, ruang lingkup kajian sastra, fungsi dan karakteristik karya sastra, perkembangan teori-teori sastra, genre sastra yang meliputi puisi, prosa, dan juga drama, yang semuanya berkaitan dengan beberapa pendekatan sastra yang digunakan dalam penelitian sastra. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh landasan konseptual sekaligus metodologis untuk memahami karya sastra secara ilmiah. Dalam penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, khususnya kemampuan mahasiswa untuk mengimplementasikan konsep-konsep teoritis dan metodologis dalam bidang sastra sebagai dasar analisis dan pengembangan kajian sastra, serta kemampuan mengkritisi persoalan kebahasaan dan kesastraan melalui pendekatan ilmiah dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik. Berdasarkan capaian tersebut, saya merumuskan 6 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan batasan ilmu sastra secara kritis. Terus kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup ilmu sastra beserta kodrat dan keberadaan sastra. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan berbagai teori sastra dalam penelitian. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan ciri-ciri karya sastra secara sistematis. Kelima, mahasiswa mampu membedakan berbagai jenis genre sastra beserta karakteristik. Keenam, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses pembelajaran, saya mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelas, presentasi kelompok, tanya jawab, latihan keterampilan, serta problem based learning. Saya memilih pendekatan ini karena saya percaya bahwa teori sastra akan lebih mudah dipahami ketika mahasiswa dihadapkan pada persoalan nyata yang terdapat di dalam karya sastra maupun dalam fenomena sastra kontemporer hari ini. Untuk memastikan capaian pembelajaran benar-benar tercapai, saya menerapkan asesmen secara berkelanjutan. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian, tetapi juga melalui partisipasi aktif dari mahasiswa dalam diskusi, refleksi individu, presentasi kelompok, analisis teks sastra, dan juga tugas membaca artikel ilmiah yang terdapat pada beberapa proyek kecil yang mendorong mahasiswa untuk menerapkan dan memahami teori pada perkembangan karya sastra Indonesia hari ini. Ujian tengah semester dirancang dalam bentuk analisis terhadap sebuah karya sastra menggunakan salah satu pendekatan teoritis.
Sedangkan ujian akhir semester berupa makalah analisis yang mengintegrasikan teori, argumentasi, dan penggunaan sumber ilmiah secara tepat. Dengan model asesmen seperti ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai materi secara konseptual, tapi juga mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, menulis akademik, bekerja sama, serta menyampaikan gagasan secara ilmiah. Demikian perkenalan diri dan penjelasan singkat mengenai rancangan pembelajaran mata kuliah teori sastra yang saya ampu. Saya berharap proses pembelajaran yang saya rancang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mendorong tumbuhnya budaya akademik yang kritis, serta mendukung pencapaian kompetisi lulusan program studi mahasiswa di sastra Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di kelas mata kuliah teori sastra pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk mengikuti perkuliahan teori sastra di pertemuan kedua pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman semuanya, kita sampai di pertemuan kedua setelah minggu kemarin kita membahas tentang batasan dan definisi dari sastra itu apa. Pada pertemuan yang kedua ini kita nanti akan lebih menekankan kepada materi yang berhubungan dengan hakikat dan kodrat keberadaan sastra. Kenapa ini menjadi fokus penting dalam pertemuan kedua ini? Sebenarnya kita ingin menunjukkan fondasi terlebih dahulu ya tentang ruang lingkup dari keberadaan sastra itu sendiri. Nah, di materi ini nanti kita akan bersinggungan dengan fenomena mutakhir, terutama dari perkembangan antara karya sastra di era artificial intelligence ya, atau AI hari ini, dan juga sebetulnya tidak terlepas dari perkembangan di masa silam, yaitu karya-karya tradisional yang ada di dalam lanskap kesastraan Indonesia kita hari ini ya. Sebagaimana yang sudah saya susun ya, pertemuan ini nanti akan membahas sekitar 15-an slide ya, atau presentasi yang sudah saya siapkan ini, dan ruang lingkupnya ini nanti akan kita mulai dari asumsi-asumsi awal tentang pertanyaan yang berhubungan dengan hakikat dan kodrat keberadaannya ya. Nah, di bagian awal ini ya, teman-teman bisa melihat di pojok kiri bawah itu ada satu pertanyaan yang mungkin menggelitik atau mungkin membuat kita selalu bertanya, mengapa sebetulnya manusia selalu bercerita ya? Saya kira teman-teman kan ketika ngumpul kan selalu gosip ya, bercerita. Mungkin ada yang tahu kira-kira seperti apa? Kenapa kita selalu senang bercerita? Perkenalkan, saya Iqbal Fandi dari Sastra Indonesia. Mungkin jawabannya itu untuk mengekspresikan dirinya ya Pak, dengan mengekspresikan emosi yang terpendam dan tidak bisa dikeluarkan dia. Saya kira apa yang disampaikan Mas Iqbal tentang mengekspresikan diri itu juga bagian dari kenyataan bahwa manusia itu juga senang untuk berinteraksi ya, salah satunya dengan bercerita ya. Ekspresi diri dengan menyampaikan tuturan ya, menyampaikan suatu struktur naratif dari apa yang dialami atau pengalaman, ini adalah bagian dari keniscayaan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi itu jawaban yang cukup representatif ya. Karena apa? Cerita itu adalah bagian dari kehidupan ya. Dan disitulah manusia itu mengalami interaksi satu sama lain. Nah, kurang lebih ketika pertanyaan itu muncul, yaitu mengapa manusia selalu bercerita, ya karena manusia punya hasrat untuk mewujudkan dirinya di hadapan manusia yang lainnya, yaitu dengan berinteraksi. Mungkin karena kita punya pengalaman atau keluh kesah, kita punya beban, kita punya berbagai persoalan. Disitulah kemudian manusia tetap mengekspresikan dirinya ya dengan bercerita ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Itu saya kira satu asumsi yang cukup menarik ya, bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan lagi di materi yang kedua atau di slide yang kedua ya. Ini ada satu pertanyaan juga ya. Nah, pertanyaan yang saya kira itu relevan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Apakah kemudian
semua yang diceritakan atau cerita yang ada di dunia ini semuanya adalah sastra kan gitu ya. Biasanya kan orang bertanya seperti itu ya. Mengapa kita harus mendengarkan cerita, dan apakah semua cerita itu memiliki karakter atau mungkin kecenderungan bahwa dia juga bisa dianggap sebagai sastra? Ini pertanyaan yang saya kira sudah mulai mengarah kepada dimensi filosofis di dalam konteks keberadaan karya sastra itu. Nah, kalau kita lihat di slide ini ya, maka perjalanan untuk menjawab apakah semua cerita itu adalah sastra, maka kita bisa melihat dimulai dari yang paling kiri. Teman-teman bisa melihat ke ujung itu ya. Di ujung itu kita bisa melihat ada sastra tradisional. Jadi ketika tadi kita mendengar rekan-rekan mungkin pernah bercerita atau menggosip ya, karena kalau teman-teman membaca dalam salah satu bukunya Dananjaya yang judul Folklore itu ya, dan tentang mitos dan dongeng itu, maka gosip itu juga bagian dari tuturan yang diproduksi dalam kebudayaan manusia ya. Jadi paling awal perkembangan perjalanannya itu ada sastra tradisional yang munculnya itu berupa tuturan-tuturan yang lahir dari kebudayaan. Kalau mungkin bahasa aslinya bisa disebut dengan folktale ya. Folktale terus kemudian berkembang menjadi lebih luas menjadi folklore ya. Folk itu kan kebiasaan, dan folklore itu yang kemudian menjadi tradisi dari masyarakatnya. Sehingga folklore itu sebenarnya lebih luas. Di dalam folklore itu ada dongeng rakyat ini. Saya kira teman-teman pasti tahu dongeng ya. Tahu. Kira-kira apa itu dongeng? Oke, menurut saya dongeng itu adalah cerita lama yang diteruskan dari leluhur, yang biasanya itu tentang cerita sehari-hari yang memiliki makna tersirat tentang bagaimana kita harus bersikap atau adat istiadat dan lainnya. Baik, terima kasih Mas Faiz ya. Kata kuncinya dongeng itu berasal dari khasanah lama ya, yang berisi yang menurut Mas Faiz tadi cerita tentang adat istiadat atau mungkin hal yang berhubungan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat atau kepercayaan dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat dari paparan Mas Faiz tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa memang dongeng itu berangkat dari perkembangan tradisional, tradisi masyarakat sebagai ritus ya, kepercayaan mereka, pengetahuan mereka, terus kemudian aktivitas keseharian mereka yang muncul dalam spektrum kebudayaan masyarakat yang memilikinya. Nah, kalau kita lihat di di slide itu ya, atau di materi di layar, bahwa sebenarnya dongeng ini memang adalah bagian salah satunya juga pengetahuan tradisi mereka itu. Meskipun di dalam dongeng sendiri ya, atau mungkin folklore itu sendiri itu dibagi dalam konteks beberapa jenis ya. Salah satunya memang dongeng, ada mitos, dongeng ya, legenda. Jadi ada mitos, legenda, dan dongeng. Derajatnya itu berbeda-beda kalau kita lihat. Kalau mitos, dia itu sesuatu yang dipercayai dan kemudian memiliki satu dimensi sakralitasnya. Terus kalau legenda itu berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, sederhananya seperti itu ya. Kalau dongeng biasanya sifatnya lebih fiksional ya. Itu mungkin gambarannya. Nah, kita lanjutkan lagi ya, setelah cerita tradisi tadi ya, sastra tradisional, kemudian muncul novel gitu. Novel ini bisa dikatakan periodenya lebih modern ya, dibanding dari dongeng. Karena biasanya dongeng itu cenderung lisan atau oral ya. Sementara kalau novel cenderung tertulis ya. Tuh, seperti itu ya. Ada gambarnya, itu mungkin semua ilustrasi aja, cover ya. Karena dia menunjukkan bahwa novel itu berasal dari peradaban yang lebih modern daripada sastra tradisional. Meskipun kalau kita lihat di sastra tradisional, selain dongeng itu ada banyak ya, seperti manuskrip, hikayat, terus kemudian epos dan sebagainya ya. Tapi itu bagian yang bisa kita lihat, dan kemudian dongeng berkembang atau bertransformasi karena struktur formula naratifnya berbeda. Dia kemudian lebih mengikuti perkembangan periode modern ya, yaitu menjadi karya-karya novel. Maka kalau kita lihat ya, di dalam karya-karya sastra novel, itu karya novel itu menjadi sangat luas ya. Maksudnya luas itu apa? Dia bisa mengadopsi karya sastra tradisional, dia sekaligus juga bisa menolak atau mungkin melakukan semacam negasi ya dari karya sastra tradisional dengan mengembangkan untuk fiksi yang lebih baru gitu. Dan ini yang saya kira bisa kita lihat. Terus
Setelah kita bergerak ke perkembangan yang lebih jauh ya, kita bisa melihat ya di sini sampai hari ini lompatannya kan sangat masif ya. Teman-teman bisa melihat dari sastra tradisional ke sastra modern dan kemudian berangkat ke konten sehari-hari. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada perkembangan yang berkaitan dengan AI ya. Di situ kita bisa melihat bahwa ada chat interface ya dengan AI. Kalau kita berkomunikasi sekarang dengan fitur-fitur yang lebih canggih, terus kemudian ada video ya, short video yang kemudian juga berkembang karena adanya dimensi naratif yang kemudian menjadi pondasinya. Tidak mungkin suatu struktur video itu tidak memiliki dimensi naratifnya ya. Nah, ini yang saya kira menunjukkan bahwa perkembangan hari ini mengarah kepada berbagai fitur yang lebih mutakhir dibanding dari sastra tradisional. Kalau tradisional kan lingkupnya terbatas, yaitu tuturan, ritus, sakral kan gitu. Terus bergerak ke modern, novel sifatnya hanya satu arah, direct, yaitu dia hanya menggunakan teks dan tidak ada intervensi dari pembaca atau audien. Saya kira itu bisa kita lihat. Nah, sementara kalau kita bergerak di sini, sosial media digital ya, yang kemudian berkembang dengan artificial intelligence, kita bisa melihat bahwa itu semua ternyata sudah sangat masif. Kenapa masif? Karena pembaca bisa melakukan intervensi. Itu ya. Saya yakin teman-teman pembaca webtoon, webpad, terus apa namanya, konten-konten atau mungkin akun-akun sosial atau sosial media yang kemudian berbasis pada dimensi perkembangan naratif ya, itu sangat, saya kira menjadi satu perkembangan yang niscaya. Nah, pertanyaannya sekarang di sebalik semua yang ada di sastra tradisional, novel yang modern, artificial intelligence yang berbasis pada aplikasi-aplikasi konten media sosial itu, semuanya kan memiliki cerita. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua itu adalah sastra? Pertanyaannya mana yang sastra, mana yang bukan? Atau karena semuanya cerita ya semuanya bisa dianggap sebagai sastra? Seperti misalkan ini ada sosial media caption, kan banyak ya para influencer itu yang sekarang membuat karya penggalan baris atau larik atau kalimat yang itu bisa dianggap wah sangat puitis, yang seperti Firsa Besari, terus kemudian siapa Dewi Lestari misalkan. Terus ada juga di berita-berita digital yang sangat memframing seseorang sehingga kemudian yang bentuk-bentuknya feature misalnya itu membuat kita seperti tergugah empatinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua bentuk dimensi yang sifatnya naratif itu adalah sastra? Kira-kira gimana menurut teman-teman? Sepakat atau enggak? Itu aja. Mohon izin sebelumnya, menurut sependek pengetahuan saya, mengapa saya sepakat? Karena sastra itu merupakan sebuah karya seni yang mana karya seni itu bisa disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Jadi mungkin pada zaman dahulu banyak karya seni yang disampaikan secara lisan seperti dongeng maupun lainnya, cerita tentang legenda. Lalu semakin berkembangnya zaman seperti novel berarti kan itu sudah berubah dari lisan ke tulisan. Dan di zaman sekarang yang mana zaman lebih maju yang ada artificial intelligence atau akalifikasi atau AI, itu juga merupakan sastra atau karya seni yang mana di dalamnya juga menyampaikan pesan atau ide, perasaan, cerita yang mana itu juga termasuk dari salah satu unsur karya seni. Terima kasih. Terima kasih ya. Jawabannya sangat komprehensif dan luas ya. Yang bisa meliputi beberapa variabel yang bisa kita garis bawahi tadi ya. Bahwa sepakat kalau sastra, kalau misalkan bentuk atau format cerita yaitu berasal dari atau mungkin mengakomodir dua bentuk ya, yaitu lisan maupun tulisan. Dan kemudian yang saya garis bawahi tadi adalah mengapa kemudian ini menjadi sepakat dan masuk ke sastra, karena dia mengemban satu amanat kan itu ya, amanat yang kemudian dimiliki oleh penuturnya ya, atau mungkin diarahkan oleh pengarangnya misalkan, sehingga itu bisa masuk ke dalam kategori sastra. Nah, ini sebenarnya satu asumsi yang mungkin masih bisa diperdebatkan ya, tapi dari sini kita bisa kunci dulu ya, kunci dulu untuk lanjut ke slide berikutnya. Karena apa? Dengan perkembangan media, dengan perkembangan kondisi hari ini yang sangat canggih ya, berbasis AI itu,
kita bisa melihat bahwa seolah semuanya menjadi semakin mengatur gitu ya. Karena apa? Batasan cerita itu menjadi tidak lagi otoriter seperti dulu. Kalau kita bicara dalam konteks kanon ya, yang disebut sastra yang adiluhung adalah sastra yang ditulis dengan prosedur formal gitu. Ya, prosedur formal. Yang mana prosedur formal itu adalah suatu konteks yang tidak bisa di otak-atik, tidak bisa dinegosiasikan. Tapi begitu berkembang ke ranah sini, dimensi itu kemudian menjadi satu pertanyaan yang membingungkan atau mungkin bias. Nah, kita bisa lanjut ke bagian kedua itu ya. Nah, tapi kalau kemudian kembali ke sambil mereview yang sebelumnya ya, kalau kita lihat ya, di bagian kedua ini kita sebetulnya ingin mendudukan pondasinya. Sebenarnya kata kunci dari yang tradisional, modern sampai ke IE tadi untuk mengidentifikasi sastra, apakah semua narasi itu bentuknya atau pasti sastra? Di dalam konteks yang lebih lanjut, kita akan mempertimbangkan untuk melakukan jeda. Jeda itu ya penangguhan dulu, tidak bergabah untuk langsung mengklaim bahwa oh ini semuanya sastra dengan dasar yang sifatnya mungkin bisa jadi subjektif atau sangat objektif ya. Tapi kita harus melihat bahwa anasir-anasir yang muncul dalam konteks mana yang sastra mana yang bukan itu harus kita lihat secara struktural di dalam. Dan tidak bisa kemudian semuanya itu digeneralisir sudah. Kita juga harus melihat konteksnya. Nah, ini saya kira menjadi bagian yang kemudian akan masuk ke dalam pondasi ini. Untuk teman-teman bisa lihat di layar ya. Ya, mengapa sebetulnya kita mempelajari sastra? Kalau kita bicara dalam konteks keilmuan ya, teman-teman yang masuk ke prodi sastra Indonesia dan kemudian di level pertama itu, di pertemuan pertama mereka dikenalkan dengan pengantar sastra dan teori sastra, maka ini sebetulnya adalah salah satu doktrin ya, supaya teman-teman bisa mengidentifikasi apa sih bedanya sastra dengan bukan sastra. Dan mengapa kita mempelajari sastra? Karena ternyata ada semua bentuk karya ya macam-macam ya, yang seolah-olah dia menyaru sebagai sastra, tapi sebetulnya dia belum sampai ke fase sastra. Apa slide berikutnya nih? Baik teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan menjelang siang hari ini, ya, saya kira tadi sudah banyak respon dan beberapa pemaparan ya yang berhubungan dengan penjelasan dari sastra. Saya berikan kesempatan di sesi terakhir ini sekarang lebih 2 menit ya untuk pertanyaan terakhir. Saya silakan. Oke, Mas Didi, silakan. Langsung aja Mas bertanya. Baik, saya ingin bertanya apakah seiring dengan berkembangnya zaman itu ilmu sastra juga berpotensi untuk berkembang? Oke, baik. Terima kasih Mas Didi. Nah, ini pertanyaan yang visioner saya kira ini. Kalau visioner karena kita akan melihat bahwa setelah munculnya berbagai media, fenomena, dan sastra tentu harus adaptif ya. Saya yakin akan berkembang karena di beberapa kajian di humaniora itu sudah dikenalkan dengan digital humanities atau humaniora digital yang fokusnya adalah bagaimana menggunakan tool atau mungkin peralatan atau software di era digital itu untuk membantu riset-riset di bidang humaniora. Tidak menutup kemungkinan ya, atau bahkan yang sekarang lagi marah ya, itu sudah sedang lagi muncul ini Mas ya, lagi muncul perdebatan antara dua hal ya. Apalagi kemarin ya, ketika teman-teman lihat adanya sayembara kritik sastra yang dilakukan oleh DKJ, dan itu cuma terjadi pro kontra perdebatan antara bagaimana menggunakan metode atau teknik proofreading dengan distant reading. Proofreading itu pembacaan dekat atau pembacaannya kemudian divalidasi oleh manusia dan kemudian menggunakan satunya dimisuhkan dengan atau mungkin dilawankan dengan distant reading atau pembacaan jauh, yaitu pembacaan yang kemudian menggunakan piranti atau mungkin alat atau tools ya, dengan melakukan pembacaan secara luas dengan korpus data yang lebih general. Nah tentu dengan kondisi ini kita bisa melihat bahwa peluang teman-teman untuk menggunakan teori sastra dengan kerana berikutnya ya, kerana yang lebih berkaitan yang secara visioner ke masa depan itu pasti akan berkembang. Yang dulunya awalnya kita akan meneliti hanya novel-novel misalkan katakanlah manual ya, yang secara cetak, ternyata kita kemudian bergerak ke ranah
sosmed ya, atau mungkin platform-platform karya sastra yang sudah bergerak lebih jauh, belum lagi yang multimodalitas ya, atau mungkin interdisipliner gitu, atau lintas disiplin seperti misalkan novel grafis, misalkan komik, misalkan bahkan kita bisa melihat bahwa karya-karya serial yang ada di sosmed itu mungkin bisa kita teliti untuk melihat formulanya dengan perspektif tertentu. Nah, di dalam konteks perkembangan sastra, maka disinilah karya sastra, ilmu sastra sendiri itu mengalami perkembangan. Karena apa? Dia mengadopsi gejala yang muncul. Tidak mungkin kemudian karya sastra hanya berdiri di Menara Gading saja. Dia hanya stuck di suatu periode, tapi dia nggak berkembang untuk melanjutkan ini. Karena tentu piranti penelitiannya akan tumbul ya. Alat-alat pembacaannya itu akan menjadi ketinggalan zaman. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi pasti akan berkembang. Misalnya hanya saja kita belum tahu formula teorinya itu seperti apa dan spesifiknya itu akan bagaimana di sini. Nah, terima kasih Mas Adil. Oke, saya kira itu pertanyaan penutup ya dari Mas Idil. Saya kira untuk pertemuan perkuliahan ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi di minggu depan dalam sesi materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pendekatan yang ada di dalam teori sastra yang nanti bisa kita kenal secara lebih spesifik. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video proses pembelajaran yang sudah kita saksikan untuk mata kuliah teori sastra pada program studi Sastra Indonesia jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video pembelajaran ini saya buat berkaitan sebagai salah satu syarat wajib pelaksanaan sertifikasi dosen unsur bidang pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan tersajinya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dan positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.